Selamat siang, sahabat Simas Jiwa. Wah, sudah akhir minggu, sudah di hari Jumat, hari terakhir bekerja di minggu ini. Ya, walaupun ada juga sahabat Simas Jiwa yang bekerja di hari Sabtu. Sebentar lagi weekend. Saya Gabriela dan sudah ada rekan saya bergabung. Hai Lian. Halo Ella, Hai. hai, gimana kabar kamu hari ini? Baik. Baik Semangat ya, pastinya. Kamu gimana? pastinya. Saya alhamdulillah sehat dan tetap semangat pastinya ya. Iya, apalagi sudah weekend, sudah mau weekend ya. Betul. Kita sudah mau weekend, ini hari terakhir kita bekerja dalam minggu ini gitu ya. Tentunya di sini Betul. kita juga apa namanya? Tetap semangat gitu ya Ya, walaupun kita mau memasukin libur gitu ya weekend gitu biasanya kalau kita weekend itu weekend. sudah ada Mm-mm. punya rencana gitu tentunya ya entah itu kumpul sama keluarga entah mungkin kita mau pergi kemana gitu ya tapi Iya, tentunya betul. di hari Jumat ini pastinya kita tetap harus semangat semuanya ya. Betul sekali. Oke. Ya, Ella, kamu sedikit ada yang mau ngomong, saya persilakan terlebih dahulu. Iya, apalagi ini kan apa? Tadi saya mau bilang, waktu kamu bilang mungkin ada yang mau kumpul keluarga atau mungkin mau rencana pergi, yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan sampai Pastinya. abai. Walaupun mungkin sekarang sudah banyak nih yang menerima vaksin. Kan mungkin sebagian besar yang orang tua ya, yang lansia juga sudah ada yang menerima vaksin. Kalau dulu kan Betul. kita yang masih muda memiliki ketakutan, aduh jangan sampai kita keluar pulang bawa virus kepada orang tua. Nah sekarang ngerasanya, Betul. orang tua saya udah divaksin kok, terus saya masih muda, masih sehat, nggak mungkin deh kena. Jangan sampai berpikiran seperti itu, kemudian kita abai, tidak menerapkan protokol kesehatan. Betul. Pastinya setiap kegiatan apapun yang kita lakukan gitu ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Cuman agak berbeda mungkin ya. Mungkin kalau di dalam rumah kita ya tidak usah menggunakan masker, tetapi kita juga tetap harus menjaga kebersihan kita juga ya, Ella ya. Seperti Betul, rajin cuci tangan gitu. Terus juga kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin gitu ya. Nah, kalau untuk aktivitas di luar rumah mungkin kita harus menggunakan masker, terus juga iya. menjaga jarak, menjaga kebersihan itu juga penting, mencuci tangan gitu dan juga kita menghindari kerumunan gitu. Kalau bisa tuh kita kalau misalkan memang tidak terlalu penting-penting banget gitu ya, ya lebih baik kita melakukan aktivitasnya di dalam rumah saja. Seperti itu. Betul, betul sekali. Nah, tidak terasa ya, Lian, ini sudah hari terakhir kita sharing dengan teman-teman, dengan sahabat Simas Jiwa, hal-hal terkait dengan literasi keuangan. Oh Kemudian juga, iya. kemudian juga kita berbagi pengalaman, kita sharing knowledge mengenai asuransi jiwa. Dari Iya, tanggal pastinya satu ya. ya kita Dari sudah tanggal sudah satu. ngobrol-ngobrol setiap siang sampai sore di sini. Betul sekali, tidak terasa sekali ya Ella. Dan mungkin sedikit sedih buat kita ya. Biasanya kita setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat gitu ya, menemani sahabat Simas Jiwa semuanya, gitu, memberikan edukasi yang sangat penting dan berguna pastinya. Tapi di kali ini, di sesi ini kita ada hari terakhir ya, untuk mengadakan literasi keuangan. Tapi tidak usah khawatir nih sahabat Simas Jiwa, karena nanti kita juga akan memberikan edukasi-edukasi yang lebih bermanfaat pastinya gitu ya, yang tidak kalah bermanfaat. Nah, maka dari itu, sahabat Simas Jiwa juga jangan lupa di follow Instagram di @simasjiwainstitute. Jadi nanti ketika kita mengadakan edukasi, literasi untuk yang lainnya gitu ya. Nah, sahabat Simas Jiwa juga tidak ketinggalan gitu ya. Betul, betul sekali. Jadi nanti bisa tahu nih kita akan sharing mengenai apa lagi sih karena apalagi kan di masa online ya seperti ini. Mungkin kalau dulu kita ikut seminar mesti datang ke tempatnya. Kalau sekarang ternyata ya ini salah satu efek dari pandemi ya, bahwa akhirnya kita dari yang biasanya tatap muka berubah jadi online. Tapi ternyata kita juga bisa menemukan manfaat positifnya.
kita jadi bisa sharing, tidak mengenal tempat. Mungkin di sini ada sahabat si Mas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini berada di luar kota, nggak berada di Jakarta, tapi bisa mendapatkan informasi yang sama juga. Betul. Nah, tentunya di sini edukasi ini kita berikan kepada sahabat Simas Jiwa secara gratis gitu ya. Kalau misalkan kita Betul. mengikuti pelatihan harus mengeluarkan dana biaya gitu. Nah, kali ini kita memberikan edukasi ini, pengertian tentang literasi keuangan, itu tentunya kita tidak dipungut biaya sepeser pun karena memang ini bentuk kepedulian Simas Jiwa kepada masyarakat di luar sana gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke kita memberikan edukasi ini secara online biar bisa ditonton sama semua sahabat Simas Jiwa pastinya. Nah, satu lagi, ketika sahabat Simas Jiwa ada yang ingin bertanya gitu ya, ada yang pengen di-sharing ke kita terkait pengalaman mungkin, atau misalkan sahabat Simas Jiwa bingung mengatur keuangannya gitu ya, mengelola keuangannya. Nah, boleh sahabat Simas Jiwa jangan sungkan, langsung saja ketik di kolom komentar gitu ya. Nanti setiap pertanyaan sahabat Simas Jiwa akan kita jawab. Nah, terus kalau misalkan, aduh ngetiknya kepanjangan capek gitu ya, boleh tinggal bilang aja kalau mau bergabung bersama kita, nanti akan kita undang live bersama kita untuk berbagi pengalaman gitu ya. Atau misalkan ada Betul. yang mau di-sharing terkait pengalaman sahabat Simas Jiwa, boleh. Di sini kita semua terbuka untuk umum semuanya gitu ya, untuk semua Iya. kalangan ya Ella ya. Betul sekali. Atau juga mungkin ada sahabat si Mas Jiwa yang mau tanya, aduh asuransi jiwa tuh seperti apa? Tapi mungkin bingung mau tanya ke siapa. Kalau misalnya langsung tanya ke sales atau ke agent, aduh langsung nanti berasanya, nanti ujung-ujungnya jualan. Nah, boleh juga bisa bertanya kepada kita dari tim Simas Jiwa Institute. Nanti kita juga akan membantu menjawab pertanyaan atau mungkin kebingungan dari sahabat Simas Jiwa sekalian. Nah, Lian, kalau Betul. kita kan Iya. bicara ini mengenai literasi keuangan, mungkin masih ada Mhm. yang bingung nih, apa sih literasi keuangan itu, Lian? Oke, tentunya sesuai dengan topik kita ya, masih sama seperti kemarin kita akan mengedukasikan tentang literasi keuangan. Nah, tentunya di sini sebelum saya kasih definisinya, saya ingin menginformasikan bahwa memang kenapa sih kita penting belajar literasi keuangan ini, harus tahu tentang literasi keuangan, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Nah, nanti pertanyaan itu semua akan kita jawab pada sesi-sesi berikutnya gitu ya. Tenang saja, untuk hari ini kita masih ada 3 sesi ya Ella ya. Betul ya? Betul sekali, tiga betul. sesi dan kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa sampai pukul 17.30. Jadi nanti terkait pertanyaan-pertanyaan sahabat Simas Jiwa semuanya kita akan jawab semuanya gitu ya. Nah, langsung saja masuk. Untuk literasi keuangan itu sendiri adalah dua kata yang berbeda gitu ya. Tentunya memiliki makna dan arti yang berbeda gitu. Nah, kalau kali ini saya akan menjelaskan tentang literasi dulu. Mungkin sahabat Simas Jiwa juga masih banyak yang bingung gitu ya, literasi itu apa sih gitu ya? Iya. Apakah itu sebuah makanan gitu ya? Atau itu sebuah sikap gitu ya? Nah, mungkin kebanyakan sahabat Simas Jiwa masih bingung nih, literasi keuangan itu apa, literasi itu apa, dan keuangan itu apa gitu ya? Oke, di Iya. sini saya akan jabarkan literasi terlebih dahulu, Ella. Literasi itu merupakan kata serapah gitu ya. Kata serapah dari bahasa Latin yang dimana disebutnya adalah literatus gitu. Jadi literasi itu berasal dari kata serapan yang dimana dari bahasa Latin yang artinya adalah literatus gitu ya. Nah, literatus ini sendiri memiliki arti gitu, yaitu orang yang belajar gitu. Oke. Jadi sama seperti kita nih gitu ya, memberikan edukasi ini kepada sahabat Simas Jiwa semuanya biar kita sama-sama belajar gitu ya. Nggak hanya sahabat Simas Jiwa yang belajar dari kita, kita juga tentunya pasti kalau misalkan sahabat Simas Jiwa ada yang berbagi sharing, pengalaman gitu, tentunya kita juga belajar ya Ella ya Betul. dari pengalaman sahabat Simas Jiwa semuanya. Nah, tidak hanya dari bahasa Latin saja, Ella, tetapi dari KBBI sendiri, gitu ya, bahwa literasi itu diartikan adalah sebagai tingkat kemampuan individu, tentunya kita, gitu ya, kita ini disebut adalah individu dalam mengelola informasi dan juga pengetahuan tentang sekitar kehidupan. Nah, pastinya gitu ya,
pastinya kita di sini sebagai individu ya harus tahu nih gitu gimana cara mengelola informasi, bagaimana cara mendapatkan informasi, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan untuk kehidupan kita gitu. Mhm. Itu semua sangat penting literasi ini. Itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita pengen mengelola informasi itu nggak cuman informasi dari luar gitu ya, atau misalkan dari lingkungan sekitar, dari tempat kita bekerja gitu. Tidak. Tapi untuk kehidupan kita sendiri, kita juga harus mendapatkan informasi. Informasi apa contohnya? Ya seperti informasi cara mengelola keuangan gitu ya, cara mengatur keuangan, gimana yang baik, gimana yang tepat, gimana yang bijak gitu. Nah, itu semua harus kita dapatkan informasinya. Gitu, Ella. Nah, kalau kalau dari Ella sendiri secara Mhm. definitif gitu ya, untuk keuangan sendiri seperti apa nih, Ella? Nah, kalau keuangan pasti kan asal katanya dari uang. Jadi kalau kita lihat pengertian mendasarnya dari KBBI, keuangan itu adalah seluk-beluk mengenai uang atau serba-serbi tentang uang. Jadi hal-hal yang terkait dengan uang. Nah, sementara kalau dari ilmu ekonomi juga kita lihat bahwa keuangan ini kan sebenarnya membahas bisa keuangan pribadi, bahkan bisa sampai kepada keuangan secara organisasi. Seperti itu sih Mhm. Lian, kalau untuk pengertian mendasarnya sendiri dari keuangan. Oke, baik. Hmm. Berarti kalau dari penjabaran Ella sendiri gitu ya, berarti saya rangkum gitu, untuk literasi keuangan sendiri itu adalah sebagai rangkaian proses berarti ya. Kalau di sini adalah sebuah rangkaian proses yang dimana berguna sebagai menambah wawasan. Kalau tadi kan Ella bilang keuangan itu berasal dari kata uang gitu ya. Betul. Nah, tentunya di sini memang keuangan itu adalah berhubungan dengan uang gitu, yang dimana kita juga harus bisa mengatur nih gitu ya, belajar mengatur tentang uang yang kita punya. Seperti itu. Nah, literasi keuangan ini adalah berguna sebagai menambah wawasan dan juga meningkatkan analytical skill kita nih. Analytical skill apa nih? Ya tentunya terhadap pengelolaan keuangan kita gitu. Gimana cara kita mengelola keuangan yang baik, bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan bijak pastinya gitu ya. Nah, ini semua kita apa ya, manfaat dan harapan kita mengadakan edukasi ini agar sahabat Simas Jiwa semuanya dapat mengelola keuangan dengan baik, dapat mengatur keuangan dengan bijak pastinya. Itu harapan kita di mana kita memberikan edukasi ini. Seperti itu ya, Ella ya. Betul. Nah, Karena kalau mm, karena apa? Bisa dilanjut dulu, Lian. Oke, karena memang kalau kita lihat masih banyak juga gitu ya sahabat Simas Mm. Jiwa yang memang masih belum bisa mengatur keuangannya gitu, belum bisa mengelola keuangannya dengan baik sehingga ya mungkin ada juga pengalaman dari sahabat Simas Jiwa yang aduh kok saya setiap kali habis gajian habis terus gitu ya, terus juga gali lubang tutup lubang gitu, terus juga ada juga nih yang apa namanya pertengahan bulan kok uangnya tinggal segini kemana-mana aja gitu. Nah itu kan berarti memang uh, apa pengalaman dari sahabat Simas Jiwa semuanya yang mungkin ada seperti itu gitu ya. Nah itu juga harus kita cari gitu, harus kita cari tahu dulu nih kelemahan kita dalam mengelola keuangan kita itu di mana gitu, sampai bisa terjadi ketika pertengahan bulan kita nggak tahu nih uang tinggal sisa berapa gitu ya, terus juga belum lagi misalkan aduh ternyata saya setiap habis bulan habis gajian habis nih gitu, atau misalkan aduh setiap kali saya gajian tuh selalu bayar utang gitu. Nah itu kan harus kita cari tahu tuh bagaimana itu bisa sampai terjadi seperti itu, Ella. Betul. Nah, apalagi memang tujuan dari literasi keuangan, kalau tadi kan memang apa yang sudah Lian sampaikan adalah bisa mengelola keuangan secara baik dan juga bijak. Tapi sebenarnya itu Mhm. punya tujuan jangka panjang juga, yaitu kita bisa punya hidup yang sejahtera. Dan bicara Mhm. soal hidup yang sejahtera ini, tidak hanya untuk masa sekarang, tapi kita juga Betul. bisa memikirkan atau merencanakan kita punya hidup yang sejahtera juga di masa yang akan datang. Gitu. Karena kan Pastinya.
Karena kan kita nggak tahu ya bagaimana keadaan ke depannya akan seperti apa. Mungkin sekarang bagi sahabat Simas Jiwa, bagi kita yang berprofesi sebagai seorang pekerja di sebuah instansi atau sebuah organisasi, di mana kita mendapatkan penghasilan, pendapatan setiap bulan secara tetap. Nah, mungkin kita masih berpikiran, oh ya udah, saya kan nanti masih bulan depan masih ada gaji lagi. Sama seperti yang tadi Lian sudah bilang ya, jangan sampai nanti gali lubang tutup lubang. Tapi kan kita nggak tahu ya keadaan ke depannya seperti apa. Seperti sekarang nih, keadaan Betul. pandemi ini, menurut saya ini jadi satu masa di mana kita belajar. Wah, belajar banyak banget pasti. Belajar, mungkin bahkan ada yang belajar mencuci tangan. Karena waktu awal-awal pandemi nih, kalau kita mau ingat, itu bahkan sampai banyak sekali bahkan sampai artis bikin konten di sosial media cuci tangan katanya sambil nyanyi karena cuci tangannya harus 20 detik gitu. Ternyata tanpa kita sadari mungkin selama ini kita cuci tangan ya udah asal aja cuci tangan pakai sabun udah gitu. Tanpa kita sadari mungkin sampai ke cuci tangan saja kita belajar ya. Apalagi Betul. apalagi hal-hal yang lain gitu. Kalau saya juga jadinya belajar apa ya menahan misalnya kalau dulu waduh kayaknya nggak hobi di rumah, hobinya main, ketemu temen, nongkrong. Kalau sekarang akhirnya menahan diri di rumah aja, apalagi kan memang kampanyenya juga seperti itu ya, himbauan juga dari pemerintah adalah stay at home belajar Betul. juga gitu. Jadi dan apalagi terkait dengan keuangan. Banyak juga sahabat Simas Jiwa di luar sana, teman-teman kita yang mengalami penurunan penghasilan atau mungkin kehilangan penghasilan. Nah, itu juga kan pasti berdampak sekali. Jadi dari proses Betul. ini, dari masa ini kita juga belajar bahwa ada satu hal yang kita tidak duga. Nah, ada risiko yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Itu kita nggak tahu kapan terjadinya, kita nggak tahu gimana. Kalau kita ingat, waduh, kayaknya sampai bahkan sampai bulan Februari aja tuh banyak yang masih merencanakan mau liburan ke luar negeri, atau mungkin itu karena beberapa bulan lagi sudah mau Lebaran, mungkin ada yang bagi yang non Muslim mungkin digunakan untuk jalan-jalan. Jadi, wah, beli tiketnya dari sekarang deh, karena nanti kalau makin deket makin mahal. Seperti itu, Lian. Betul, memang seperti yang tadi Ella gitu ya, mungkin secara tidak sadar kita bahwa memang banyak sekarang pembelajaran yang dibikin apa namanya seperti konten gitu ya. Cuci tangan saja sekarang banyak artis yang bikin konten gitu ya dengan tutorial cuci tangan gitu. Bahkan kalau kita ingat dulu ada yang sampai netizen itu juga bikin konten gitu karena memang ada salah satu apa namanya public figure yang tidak bisa mengupas salak gitu ya, buah salak gitu Oh ya, iya. yang tidak bisa mengupas buah salak, jadi sehingga dibikinkan konten gitu ya, tutorial cara mengupas salak gitu ya, padahal kalau kita apa namanya apa kalau kita sendiri yang mengupas, aduh gampang sekali gitu ya, tinggal dibuka ujungnya gitu ya, terus dikupas semuanya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya memang hal simpel, tapi perlu kita belajar gitu. Karena memang untuk hal simpel seperti itu aja masih ada apa namanya masyarakat yang memang tidak mengetahui. Padahal simpel caranya loh, hanya sekedar apa namanya kupas buah salak gitu ya, terus mencuci tangan kan mungkin kita selama ini sudah kita sering lakukan gitu ya, cuci tangan gitu, digosok-gosok gitu ya, seperti ini ya, Iya. seperti seperti hal mudah, tapi ketika kita mencuci tangan tidak baik dan benar itu juga ya efeknya juga tidak baik gitu ya, karena memang mungkin ada masih sisa bakteri atau sisa akuman kita habis menyentuh apa gitu ya. Nah, padahal mencuci tangan itu adalah hal simple. Tetapi ketika kita tidak mengetahui cara mencuci tangan dengan baik gitu, maka itu akan ada efeknya gitu ya. Betul. Terus juga saya juga pernah melihat menonton satu buah acara gitu ya di Hmm? televisi melalui channel YouTube Ella, di mana ya memang seorang model gitu ya, seorang model
tidak bisa bagaimana cara memotong kuku. Gitu. Kalau berbicara kita belajar gitu ya. Nah, saya sampai yang ibaratnya sampai berpikir, hah? Usia sudah ibaratnya usianya mungkin sekitar 19 sampai dengan 20 tahun gitu ya, usia si model. Tapi si model itu pada saat di dalam karantina, dalam satu acara itu, apa namanya, ketika ditanya dengan para judges gitu ya, kamu sudah mendapatkan pembelajaran apa gitu di sini selama karantina. Dia menyebutkan bahwa dia banyak memiliki pembelajaran gitu, pembelajaran mulai dari cuci piring gitu, padahal dia perempuan Iya. gitu ya, cuci Saya piring, tahu lalu nih juga kayaknya. Saya juga kayak ternyata kita nonton tontonan yang sama ya. saya tidak sengaja gitu, saya tidak sengaja nonton 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 acara itu. Acara Wah, saya ini, pikir iya. betul acara tersebut gitu, dia bilangnya eh, belajar cuci piring, terus belajar potong Betul. kuku. Saya berpikir, hah? Di usia kita 19 tahun yang masih belum bisa potong kuku, sedangkan kita itu potong kuku itu adalah sesuatu hal yang kita kerjakan secara rutin gitu ya, baik itu maybe 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu kan. Karena kan untuk kuku kita ini kan semakin hari semakin berpanjang gitu ya. Lalu ditanya judgesnya gitu, kalau Ella nonton mungkin Ella juga tahu gitu ya. Iya, Ditanya betul, judges, betul. kamu berarti selama ini potong kuku siapa gitu, yang motong kuku kamu siapa? Terus dia bilang asisten rumah tangganya gitu. Dan di situ semua judges tertawa gitu sebenarnya. Nah, untuk hal simpel seperti itu pun kita harus belajar, karena masih banyak orang di luar sana, untuk mungkin kita mikirnya simpel sekali loh, seperti cuci piring. Cuci piring itu adalah kodratnya perempuan gitu ya, yang memang tugas perempuan untuk mencuci piring gitu ya. Terus juga motong kuku gitu ya. Lalu terus apa namanya, mengupas buah gitu. Terus kalau kata Ella tadi mencuci tangan, itu sebenarnya kalau kita pikirkan halnya tuh sangat mudah, hal simple, hal yang memang kita sering lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi masih banyak orang di luar sana yang belum mengetahui bagaimana cara motong kuku, cuci piring, ngupas buah gitu ya. Nah, itu apa yang masih banyak, untuk hal kecil saja masih banyak orang yang tidak mengetahui, apalagi sesuatu hal yang memang berdampak di dalam kehidupan kita. Seperti itu, Ella. Jadi di sini kita memang harus belajar gitu ya, dalam hal apapun, untuk hal besar ataupun hal kecil. Tapi yang pasti belajar itu sangat penting. Gitu, Ella. Betul. Nah, Mhm. apalagi ini ya, apalagi bagaimana mengelola keuangan. Karena kan keuangan ini menjadi satu hal yang sangat dekat dengan sehari-harinya kita, Mhm, gitu ya. betul. Setiap aspek dalam kehidupan kita pasti terkait dengan yang namanya uang, Mhm. gitu. Jadi kita juga harus belajar bagaimana mengelola nih keuangan kita. Dan yang sering menjadi satu apa ya, mungkin masih salah juga dalam persepsi yang ada, bahwa kadang orang ada yang bilang, oh iya saya akan mengelola keuangan saya kalau nanti penghasilan saya sudah sekian. Itu padahal sebenarnya justru sejak kita punya penghasilan pertama kali, di mana pasti pada saat kita baru mulai bekerja pasti akan berbeda dengan ketika kita sudah bekerja beberapa tahun. Nah, eh, justru sejak sedini mungkin kita belajar bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jadi bukan ketika nanti sudah di angka yang sekian baru kita eh, belajar untuk mengelola gitu. Karena kan biasanya semakin penghasilan bertambah, semakin income kita naik, biasanya gaya hidup kita juga berubah, mengalami peningkatan. Peningkatannya kadang bukan dari segi jumlah kebutuhan, tapi misalnya hal-hal lain. Ya misalnya dulu di gaji kita yang sekian, kita masih mau misalnya beli sepatu atau tas dengan harga sekian. Tapi begitu kita punya income yang bertambah, kita mulai berpikir, aduh nih kayaknya bisa nih saya beli sepatu yang ini dengan harga yang naik juga, dengan harga yang lebih mahal. Begitu, Lian. Betul sekali, karena memang semakin income kita mengalami kenaikan, gaya hidup kita juga secara tidak sadar juga mengalami peningkatan gitu ya. Mungkin yang tadinya Mm-mm. seperti yang Ella bilang gitu ya, kalau misalkan zaman dulu kalau misalkan gaji saya sekian ya masih oke lah gitu ya, kalau misalkan saya pakai sepatu harga 200.000 maybe gitu. Terus let's say Mm-mm. sekarang penghasilan saya sudah di atas 10 juta. Lalu
aduh saya sekarang udah nggak mau nih pakai yang 200.000 gitu ya. Minimal sepatu yang harus saya pakai maybe 500 atau sampai dengan 1 juta gitu. Nah, itu kan berarti gaya hidup kita juga semakin meningkat gitu ya. Lalu juga kebutuhan kita juga semakin meningkat pastinya gitu ya. Mungkin dulu apa namanya ketika gaji kita sekian oke lah gitu ya. Saya kosnya di tempat yang biasa aja gitu, yang biasa-biasa aja yang nggak ada AC gitu ya. Nah, ketika income kita mengalami kenaikan gitu, aduh gitu ya, sekarang income saya udah besar gitu. Aduh, saya mau cari kosan yang ada AC-nya gitu, yang ada kamar mandi di dalam mungkin gitu ya. Nah, itu kan secara otomatis gaya hidup kita juga meningkat, naik gitu. Padahal memang kalau misalkan kita apa namanya berbicara tentang mengatur keuangan sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya dengan ibaratnya dengan tempat tinggal kita yang dulu gitu ya. Kalau selagi memang kita nyaman untuk di lingkungannya gitu ya, ya menurut saya tidak masalah mau harga ibaratnya mau kosannya yang sederhana, yang biasa, yang mewah sekalipun kalau memang kita nyaman ya sudah tidak ada masalah gitu ya. Nah, sama juga seperti kalau misalkan kita beli sepatu gitu ya, ketika kita beli sepatu kita harus tahu dulu nih gitu ya, uh, tujuan kita beli sepatu itu untuk apa, fungsinya kita pakai sepatu itu untuk apa. Pastinya kan kita beli sepatu itu untuk dipakai gitu ya, untuk alas kaki kita ibaratnya gitu. Nah, untuk sepatu yang harga 200.000 sampai dengan 1 juta perbandingannya memang mungkin dari segi kenyamanan atau mungkin dari segi brand gitu ya, mungkin dari segi apa namanya uh, apa namanya tingkat PD-nya kita pakai sepatu itu gitu ya. Tapi kan itu fungsinya sama untuk melindungi alas kaki kita gitu ya. Dan ketika kita ya sebenarnya tidak ada salahnya juga kalau misalkan memang gaya hidup kita meningkat gitu sesuai dengan kebutuhan. Tapi harus dilihat sesuai dengan income pendapatan kita. Harus sesuai dengan apa namanya harus didasari dengan literasi keuangan. Jangan sampai gaji kita meningkat, gaya hidup kita naik gitu ya, tapi kita sendiri masih nggak bisa ngaturnya. Masih aja tetap aja kurang. Ibaratnya gaji 3 juta kurang, gaji 10 juta kurang, gaji 15 juta kurang. Nah, itu artinya dalam diri kita itu memang kita tidak bisa mengatur keuangan kita. Gitu. Jangan sampai seperti itu karena memang kita itu apa namanya? Penting sekali apa namanya mengatur keuangan kita gitu ya. Kenapa sih kita perlu berencana? Kenapa sih kalau misalkan kita ada sesuatu yang pengen kita tuju gitu ya, pengen kita impikan, kenapa harus kita rencanakan? Karena memang gitu ya, yang pertama ketika kita ingin mencapai dalam suatu tujuan gitu ya, kita perlu melakukan perencanaan. Tanpa Betul. disadari sebenarnya dalam kehidupan ini sendiri, kita semua pasti pernah yang namanya berencana untuk mencapai suatu tujuan kita dan juga keluarga kita. Contohnya misalkan gitu ya, kayak seperti saya nih, saya dan Ella kita belum memiliki keluarga atau menikah gitu Betul, ya. masih single Nah, ya. masih single. Tentunya pastinya kita pengen tujuan kita ya kita pengen menikah gitu ya. Kita pengen memiliki keluarga, pengen memiliki keturunan gitu ya. Nah, selain itu, selain kita apa namanya pengen menikah, apalagi nih tujuan kita ya? Tentunya pasti kita pengen, aduh saya pengen punya mobil sendiri gitu ya. Nggak, kalau misalkan main itu nggak pakai mobil orang tua lagi gitu. Pengen punya mobil sendiri gitu ya, biar biar ibaratnya bebas mau ngapa-ngapain gitu ya. Bebas dalam artian positif gitu. Bebas kalau misalkan kita mau kemana kemana gitu ya. Nggak yang Mempermudah harus ya. mempermudah gitu. Betul sekali gitu. Nah, mungkin juga dari kita ada yang pengen, aduh saya target 10 atau 15 tahun kemudian nanti saya pengen punya rumah sendiri gitu ya. Atau misalkan nanti ketika saya pengen ketika saya sudah menikah saya pengen punya anak. Terus nanti ketika anak saya sudah tumbuh dewasa, saya pengen anak saya sekolahnya di tempat yang bagus, mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Atau misalkan, aduh nanti saya ketika saya sudah di usia 50 tahun, saya pengen ibadah bersama keluarga saya, gitu ya.
Atau bahkan ketika umur saya sudah mencapai di usia lansia, saya pengen menikmatin hari tua saya dengan bahagia, dengan tenang, tanpa merepotkan anak cucu saya. Nah, itu semua kan adalah tujuan kita, mimpi kita, gitu. Dan kita harus tahu nih, untuk mencapai tujuan yang kita impikan tadi, mulai dari kita menikah, terus kita pengen berencana punya mobil, punya rumah gitu ya, terus juga punya keturunan, anak kita sekolahnya dan tumbuh kembang di tempat yang bagus gitu. Nah, ketika kita memiliki impian itu semua, tentunya kita juga harus berusaha membuat rencana. Nah, tentunya rencana apa? Rencana keuangan. Gitu. Rencana keuangan yang dengan baik yang harus kita atur nih gitu ya. Gimana caranya kita bisa mencapai tujuan kita ini? Ya udah, kita sisihin nih dari income yang kita dapat setiap bulannya. Kita sisihkan sebagai bentuk untuk memperoleh tujuan kita tadi. Gitu. Tapi pastinya kita untuk mencapai kita harus mencapai tujuannya, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari kita harus terpenuhi terlebih dahulu. Betul. Gitu. Kita harus mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas dulu. Contohnya kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kita untuk mencapai kata Mas Lian sama si Ella kan kita harus menyisihkan income kita gitu, sehingga memprioritaskan tujuan kita tapi mengesampingkan kebutuhan utama kita. Nah, jangan ya. Jangan seperti itu. Kita harus tetap mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas buat kita. Gitu. Seperti itu, Ella. Betul sekali. Jadi itu cara kita merencanakan ya. Tadi kan Lian juga sudah bilang Betul. gitu bahwa kita harus mengutamakan kebutuhan kita, dan juga yang pasti kita harus mengenali kondisi keuangan kita. Jadi kita harus lihat nih, pertama ya mengenai kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian kita juga harus lihat apakah kita saat ini masih ada kewajiban. Misalnya ya mungkin bagi yang masih single, kemudian mungkin sudah ya cicil rumah atau kendaraan. Nah, itu kan berarti jadi kewajiban kita. Kita juga harus lihat. Jadi ketika kita punya keinginan yang lain, kita bisa buat listnya nih. Betul. Jadi memang ya, jadi pasti list untuk keinginan ini kan jadi semangat kita ya. Wah, saya mau target nih, berapa tahun lagi saya mau mencapai ini, atau saya mau beli ini. Ya itu bagus gitu. Tapi juga kalau misalnya kita punya keinginan juga yang terlalu banyak gitu, itu juga jadi kadang akhirnya hanya sampai di keinginan saja. Nah, kalau memang kita ingin mewujudkan itu, kita harus memang buat listnya. Misalnya yang keinginan A kita akan capai dalam berapa tahun, yang B dalam berapa tahun. Sehingga memang semuanya bisa dijalankan, semuanya realistis untuk dilakukan. Begitu. Jadi jangan sampai juga, malah itu membuat kita stres ya jadinya ya. Betul sekali. Betul, karena memang Iya. Kita penting sekali membuat anggaran. Nah, tadi kan kita berbicara untuk anggaran ya. Ella tadi sudah menginformasikan anggaran. Karena memang penting anggaran itu kita buat untuk apa? Yaitu kita mencapai apa yang kita inginkan, tujuan kita tadi itu dalam berapa waktu, berapa lama. Gitu. Nggak cuma bikin anggaran untuk tujuan kita aja, tapi alangkah baiknya kita juga harus membuat anggaran pengeluaran kita setiap bulannya. Gitu. Karena memang kalau saya sendiri juga melakukan itu, Ella. Jadi, kebutuhan saya sehari-hari dalam 1 bulan ini berapa? Baik itu makan, baik itu juga untuk untuk transport, terus juga untuk kebutuhan saya yang lain, untuk bayar kosan, ibaratnya gitu kan, bayar wifi, bayar yang memang sesuatu yang memang kecil tapi harus kita perhitungkan juga gitu ya, seperti bayar wifi, terus juga bayar gitu kan, terus juga apalagi tuh kebutuhan kita, beli susu, beli vitamin gitu kan. Nah, itu semua kan harus kita pikirkan gitu. Terus juga ketika sudah dirinci, karena kan pasti pengeluaran kita itu kan itu saja setiap bulan ya. Pengeluaran bulanan itu adalah pengeluaran yang rutin. Kayak contohnya, makan kan kita pasti sudah tahu nih, budget saya makan misalkan let's say 1 hari misalkan 100.000. Kita kali 30 hari berarti 3 juta gitu kan. Itu udah harus kita sisihin. Terus juga uang kosan.
Uang kosan berapa? Let's say 1 juta 1 bulan. Kita sisihkan 1 juta. Terus kebutuhan yang lain apa? Seperti wifi berapa gitu. Nah itu kan sesuatu yang memang pengeluaran yang sama aja setiap bulan gitu. Untuk transport, untuk mbak gitu kan, terus juga untuk wifi, itu adalah kebutuhan yang memang setiap bulan sama gitu. Itu harus kita sisihkan lah. Bayar premi asuransi termasuk gitu, ketika ada cicilan ya cicilan kita berapa sebulan ya harus kita perhitungkan. Bikin anggaran. Nanti ketika semua kebutuhan utama kita sudah terpenuhi semua gitu ya, sudah tidak ada lagi, nah masih ada sisa dari income kita, kita bisa lihat tuh sisanya berapa. Bisa kita alokasikan ke untuk apa namanya? Untuk tabungan berapa persen, untuk kebutuhan yang tidak terduga berapa persen, untuk kebutuhan sosial berapa persen. Nah, itu bisa kita lihat tuh ketika kebutuhan utama kita sudah terpenuhi semua. Seperti itu, Ella. Jangan Betul. sampai, Hah? ternyata pas kita hitung itu, wah, ternyata setelah saya hitung kebutuhan utama saya ternyata masih minus. Nah, itu kan berarti ada yang salah, gitu kan? Ada yang Betul. salah ketika kita sudah membuat anggaran, ternyata kok masih minus gitu ya, masih kurang ternyata. Nah, harus kita lihat kita apa namanya minusnya di mana, overnya di mana, gitu. Oh iya ternyata cicilan saya nih yang gede gitu ya. Gaji saya sebulan, terus gaji saya sebulan let's say katakanlah 10 juta, ternyata cicilan saya 5 juta sendiri. Sudah 50% gitu ya untuk cicilannya sendiri. Nah, jangan gitu ya. Karena memang kalau ketika kita memiliki cicilan itu idealnya maksimal cicilan itu adalah 30% dari income kita. Maksimal ya. Maksimal 30% itu bisa dikatakan keuangan kita sehat. Ketika cicilan kita itu lebih dari 30%, nah berarti untuk keuangan kita itu masuk dalam kategori kurang sehat. Apalagi udah sampai di atas 50% gitu ya. Mau makan apa kita? Belum lagi kita apa namanya ada kebutuhan yang lain gitu ya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Nah, benar. Tadi kan Lian bahas mengenai 30% itu kalau bisa yang ideal, bahwa cicilan kita dalam 1 bulan itu maksimal 30% dari penghasilan yang kita miliki. Itu Betul. bisa dilihat keuangan kita sehat atau enggak. Nah, memang ini juga jadi pertanyaan yang penting. Kalau tadi cara kita mengelola keuangan itu harus diawali dengan kita mengetahui keadaan kondisi keuangan kita, gitu ya. Tadi kita harus lihat pendapatan kita berapa, kemudian kita punya kewajiban berapa. Ya benar, jangan sampai justru jumlah cicilan kita bahkan lebih dari 50%. Jadi lebih dari setengah gaji kita habis untuk cicilan. Memang kita harus lihat lagi cicilannya juga cicilan apa. Jangan sampai cicilannya adalah cicilan seperti paylater, kartu kredit yang kita gunakan untuk membeli sesuatu yang mungkin belum kita butuhkan atau masih sampai di keinginan. Nah, itu salah satu cara kita bisa cek nih, keuangan kita sehat atau tidak, Betul. gitu. Tadi yang pertama itu, kita bisa cari tahu seberapa besar porsi kita untuk cicilan atau hutang tersebut. Kemudian, kita juga harus cek, apakah kita selalu merasa, aduh, kayaknya uang saya habis-habis aja nih, saya nggak tahu pakai buat apa. Cicilan nggak terlalu banyak, tapi kita harus lihat, mungkin kita membeli atau menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak, ya tadi karena kita tidak buat anggaran, jadi ya udah keluar-keluar aja uangnya. Nah, terus kita juga bisa lihat nih, yang selanjutnya sama ya seperti yang tadi, masalah cicilan. Tapi ini karena kita gali lubang tutup lubang. Jadi kita terima gaji, kita pakai untuk menutup lubang bulan lalu. Lalu habis, kita gali lagi lubang yang baru yang akan ditutup dari penghasilan kita bulan berikutnya. Dan Betul. yang pertanyaan berikutnya untuk kita bisa cek apakah keuangan kita sehat atau tidak adalah bagaimana jika terjadi kebutuhan yang mendadak. Apakah kita sudah ada persiapan nih? Apakah kita sudah ada tabungan atau apa namanya ya dana simpanan ya ketika terjadi kebutuhan yang kita tidak duga. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat keuangan kita sehat atau tidak.
Betul Dan sekali. juga Lian, ini ada juga nih rumus atau formula yang ideal. Tadi Lian sudah sampaikan gitu bahwa 30% maksimal itu untuk cicilan. Jadi memang sebaiknya dalam 1 bulan itu kita membagi gaji kita ke dalam porsi-porsi atau alokasi-alokasi dana. Jadi ada rumusnya nih Lian. Dan rumusnya Hmm. tidak susah untuk dipraktekkan. Jadi rumusnya ada 40, 30, 20, dan 10. Tadi kalau 40 sendiri adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya ya untuk makan, transport, gitu yang memang kita gunakan ya untuk sehari-hari kita. Kemudian 30% tadi untuk dana tidak terduga atau tadi cicilan misalnya, atau kalau kita sudah punya asuransi untuk membayar premi asuransi. Kemudian 20%-nya ini untuk dana tabungan. Jadi kita juga harus berusaha untuk menyisihkan penghasilan kita untuk menabung. Karena kan kita tidak hanya hidup untuk sekarang. Kita juga hidup untuk masa yang akan datang, untuk masa depan kita, untuk masa tua kita. Jadi kita harus menyisihkan 20% untuk dana tabungan. Dan yang terakhir masih ada 10% nih. 10% ini kita gunakan untuk dana sosial. Jadi baik untuk ya kita beramal atau untuk hal-hal keagamaan. Seperti itu Lian. Rumus yang ideal, tapi memang semua dikembalikan lagi kepada kebutuhan. Mungkin ada nih sahabat si Mas Jiwa yang mungkin masih single, jadi sekarang, oh iya saya kebutuhan mungkin belum terlalu banyak, tapi sekarang saya lagi nyicil rumah atau nyicil mobil. Jadi mungkin untuk cicilan lebih besar. Ya selama memang ketika misalnya kita menganggarkan jadinya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya jadi 30%, lalu yang cicilan 40%. Iya memang kebutuhan kita bisa terpenuhi dalam 30% ini. Jangan sampai kebutuhan yang kita anggarkan 30% tapi ternyata tidak cukup. Gitu, Lian. Betul, betul, betul. Karena memang kita rumus yang tadi diinformasikan Ella adalah rumus idealnya ya, gitu ya. Tapi memang kita kembalikan kembali sesuai dengan kebutuhan dari sahabat si Mas Jiwa semuanya, gitu ya. Jadi harus menyesuaikan. Tapi memang kita harus menggunakan rumus tadi, gitu ya. Menyisihkan kebutuhan, biaya tidak terduga, gitu ya, tabungan atau investasi dan juga kebutuhan sosial. Lalu juga kalau misalkan katakanlah, aduh kak saya nggak bisa nabung nih gitu ya, karena memang seperti yang tadi Ella bilang gitu, bahwa saya memiliki cicilan gitu. Nah, jadi saya tidak bisa nabung ya. Cicilannya cicilan apa dulu nih? Cicilan yang memang sesuatu yang memiliki value atau memang cicilan yang memang kita nutupi untuk biaya konsumtif kita gitu. Nah, ketika kita menutupi cicilan yang memang ada nilai value, contohnya misalkan, aduh saya punya cicilan rumah kak gitu ya, wah bagus gitu, nggak apa-apa. Kalaupun nggak nabung, nggak bisa menyisihkan tabungan sedikit gitu ya, ya tapi kan kita sudah punya invest, yaitu rumah Punya aset gitu. ya. Punya aset gitu ya. Nah, tapi tentunya kita lihat lagi nih gitu ya, kita ada nggak menyiapkan dana yang memang sekiranya bisa untuk dialokasikan sebagai dana darurat gitu. Dana darurat itu seperti apa gitu ya? Contohnya misalkan kebutuhan saya kebutuhan saya katakanlah 40% kebutuhan sehari-hari. Lalu kebutuhan yang tidak terduga, contohnya seperti bayar cicilan rumah, katakanlah itu kan itu misalkan katakanlah 40%. 40% nih untuk karena memang ada cicilan rumah gitu ya. Kalau cicilan rumah kan agak tinggi biasanya gitu kan. Terus juga kebutuhan sosial saya lah saya apa namanya saya alokasikan 5% katakanlah gitu. Atau 10%. Nah, nanti untuk biaya daruratnya saya sisihkan 10%. Untuk apa biaya darurat itu? Ya karena memang ketika kita terjadi resiko, balik lagi gitu ya, ketika kita terjadi resiko, kita tidak sampai mengganggu kebutuhan kita yang lain ya. Atau misalkan kita ada kebutuhan yang mendesak, mendadak gitu ya. Contohnya apa? Misalkan kebutuhan mendesak atau mendadak itu ya contohnya misalkan kita apa ya contohnya ya Ella ya kalau misalkan kebutuhan yang tidak terduga itu misalkan nih gitu apa namanya kita sudah punya keluarga
terus tiba-tiba anak kita apa namanya di sekolah gitu ya, ada acara atau misalkan ada apa namanya harus beli buku. Nah, itu kan biaya yang tidak terduga mungkin gitu ya, atau misalkan anak kita di tempat lesnya ada apa gitu yang mengeluarkan biaya, suatu kebutuhan yang memang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita masukkan dalam anggaran lah istilahnya. Kalau kebutuhan sehari-hari kan memang sudah kita anggarkan ya, biaya hidup kita, terus juga untuk biaya lain-lain semuanya itu kan sudah kita anggarkan. Tapi kan kalau kebutuhan yang tidak terduga itu kan memang kebutuhan yang memang belum kita masukkan ke dalam anggaran. Atau mungkin yang Gitu. Nah, punya mobil ya, tiba-tiba mobilnya kenapa-kenapa. Bisa juga kan betul, kadang kita nggak duga ya. Aduh ini Toto kenapa nih? Kok ada betul. masalah lah sama mesinnya atau sama apa gitu ya. Nah, betul sekali. Contohnya Mhm. seperti itu gitu ya. Ketika kita memiliki punya kendaraan, let's say mungkin sepeda motor atau mobil gitu kan, kita nggak tahu nih gitu ya, apa namanya, tiba-tiba mesinnya nggak mau nyala gitu, atau mungkin Hmm. tiba-tiba apa namanya remnya nggak pakem gitu, misal olinya habis misalkan contohnya gitu ya, nggak bisa Mhm. jalan nih tiba-tiba. Nah itu kan adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, mendadak, yang tidak pernah kita duga. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu, kita memiliki dana yang memang sudah kita persiapkan ketika kita ada di dalam kondisi yang darurat. Tidak sampai mengganggu kebutuhan kita yang lainnya. Mhm. Seperti itu, Ella. Jadi memang Betul. kita harus menyisihkan itu. Katakanlah, oke, saya tidak bisa nabung gitu, Kak, karena memang saya punya cicilan. Tapi even kalau misalkan kebutuhan darurat itu memang tidak terpakai dananya, alangkah baiknya kita tabungkan. Iya. Jangan kita malah, aduh, saya kan biaya darurat saya nggak kepake nih, jadi saya pakai buat foya-foya, buat senang-senang. Jangan gitu ya. Alangkah baiknya kita alokasikan dana yang tidak terpakai itu untuk tabungan gitu. Jadi next ada apa-apa gitu ya sama kita, kita sudah memiliki sebuah dana yang memang kita alokasikan untuk biaya-biaya tidak terduga. Seperti itu, Ella. Betul, betul. Jangan sampai kita malah apa menghabiskan karena juga banyak nih apalagi yang masih single, millennials. Dan ini mungkin ya lebih banyak sebelum pandemi ya. Mungkin kalau sekarang apalagi pandemi ini sudah setahun lebih, kita sudah mulai terbiasa dengan mengurangi misalnya nongkrong walaupun ya sudah setahun ini akhirnya ada yang sudah mulai aduh gatel ya. Apalagi kalau kemarin kita juga mungkin sempat dengar berita juga eh, katanya izin untuk kerumunan, mengadakan konser musik, katanya kan akan diberikan gitu. Ya, semoga tetap dengan menerapkan protokol dan keadaannya justru ini lebih positif. Jadi bisa meningkatkan perekonomian juga bagi rekan-rekan yang memang terdampak secara langsung ya dalam industri tersebut gitu. Tapi kalau kita ingat dulu eh, apalagi yang millennials. Waduh, ini kalau udah hari Jumat nih kayak gini, ini udah jam setengah tiga nih. Sebentar lagi udah nanya, nanti pulang kita kemana? Udah gitu ya, Lian ya. Betul. Karena hari ini Jumat, thank God it's Friday gitu. Udah mikirin mau nongkrong kemana. Kemudian biasanya udah niat nih dari rumah. Biasanya sudah banyak perkantoran yang kalau hari Jumat smart casual gitu ya. Jadi, waduh, udah lebih keren gayanya. Kayaknya Senin sampai Kamis nih, ya biasa aja gitu. Bisnis attire-nya ya yang formal look gitu. Tapi begitu Jumat, wah udah siap-siap mau nongkrong pokoknya gitu. Nah, Mhm. akhirnya kita oke, kalau misalnya memang ada apa anggarannya, tapi sebenarnya pun kalau ada kan kadang banyak yang bilang, "Loh, ya kenapa? Kan ini uang-uang saya. Saya yang kerja, saya yang susah payah lah ibaratnya berjerih lelah. Ya boleh dong saya pakai buat senang-senang." Oh, tentu saja. Kita nggak larang, nggak ada yang melarang. Siapapun, bahkan mungkin sampai orang tua pun mungkin nggak bisa melarang karena ini apa yang kita lakukan sendiri. Kita mengeluarkan uang yang kita hasilkan sendiri ibaratnya. Betul. Tapi apakah kita hanya akan senang-senang atau um, ya happy-happy sekarang? Nah kan nggak seperti itu kan gitu. Tapi banyak sekali yang masih
melakukan perilaku yang konsumtif seperti itu, Lian. Mhm. Kalau nongkrong mungkin ada anggarannya ya oke, tapi kalau anggarannya juga memakan porsi yang cukup banyak dari jumlah penghasilan kita, waduh ini kan juga mengkhawatirkan ya sebenarnya. Itu karena kan kalau kita lihat nih pengertian mendasarnya konsumtif ini kan dari konsumsi, yaitu menghabiskan, menggunakan, memakai. Sebenarnya kan itu. Tapi konsumtif ini adalah kita menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa secara berlebihan. Mhm. Iya, sejauh ini sih memang ada dampak positifnya memang gitu. Tapi apa dampak negatifnya juga tidak kalah banyaknya dan bahkan bisa jadi keadaan yang mengkhawatirkan Mhm. gitu, Lian. Ya, karena memang sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan itu memang tidak baik ya efeknya gitu. Nggak cuma di dalam keuangan kita aja. Banyak hal contoh-contoh kecil itu kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang memang secara berlebihan itu efeknya tidak akan baik. Contoh Benar-benar. kecilnya gitu ya. Contoh kecilnya aja kita kalau misalkan apa namanya makan gitu ya, makan yang terlalu kenyang gitu ya. Terus juga yang bisa mengakibatkan kita, padahal kita udah kenyang tapi masih kita makan. Nah itu kan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Karena kan kita itu dianjurkan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, gitu kan ya. Kita Iya. kan ada diajarkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah ibaratnya sudah pas nih, tapi kita masih makan gitu ya, masih makan gitu. Nah, sehingga terjadilah kekenyangan. Kekenyangan ketika kita kekenyangan itu hal apa namanya? hal hal yang nggak baiknya apa? Ya kita bisa jadi sakit perut gitu ya, kita bisa jadi apa namanya? ngantuk, males gitu. Banyak gitu ya efeknya karena memang sesuatu yang memang berlebihan gitu. Sama halnya ketika kita berperilaku konsumtif yang memang seperti Ella tadi melakukan aktivitas yang memang secara berlebihan gitu ya, menggunakan gitu ya baik itu jasa atau barang gitu. Nah, itu adalah bukan buat kita sih gitu ya. Katakanlah apa namanya sahabat Simas Jiwa ada yang berpikir loh, kan saya yang cari uang gitu kan. Saya apa namanya boleh dong saya buat diri saya bahagia sendiri gitu ya karena jerih payah saya sendiri itu ya nggak apa-apa karena memang di sini kita memberikan edukasi itu biar kita pengen sahabat Simas Jiwa semuanya itu pintar dalam mengelola keuangan. Kalaupun misalkan nggak apa namanya masih pengen pemikiran kita sendiri ya nggak apa-apa gitu karena memang ya yang susahnya merasakannya kalian semua gitu ya di sini kan kita hanya memberikan edukasi saja ya Le, ya karena memang bentuk pedulian kita tapi kalau misalkan memang menurut sahabat Simas Jiwa tidak mau melakukan apa yang udah kita informasikan gitu ya ya enggak apa-apa juga gitu karena memang itu kita kembalikan lagi ke individunya karena kalau misalkan yang merasa wah iya ya ternyata dengan menerapkan literasi keuangan yang sudah diinformasikan oleh Lian dan Ella ternyata yang tadinya saya nggak punya tabungan jadi punya tabungan gitu ya yang tadinya Betul, saya betul. ibaratnya nggak punya apa-apa sekarang saya bisa nih punya apa-apa walaupun ibaratnya saya belinya nabung dulu nih setiap bulan saya sisihin gitu ya tapi saya punya barang sekarang gitu nah itu kan yang merasakan efeknya itu sendiri kalian sendiri yang merasakannya Hmm. terus ketika kalian ibaratnya berperilaku konsumtif terus juga ketika pertengahan bulan bingung nih sudah nggak punya uang gitu ya aduh cari kemana gitu ya kredit card udah over limit gitu ya terus Iya. uang juga udah menipis akhirnya apa ngubungin temennya say hello gitu ya apalagi yang Hmm. misalkan tiba-tiba say hello orang biasanya nggak pernah say hello gitu ya terus tiba-tiba ngechat gitu hai apa kabar gitu ya banyak sekali gitu ya kayak gitu Iya. nggak pernah nanya kabar nggak pernah chattingan gitu ya terus tiba-tiba ngechat sekalinya ngechat pinjem uang gitu ya. Nah, itu banyak banget gitu ya apa namanya yang sering kita kita temui gitu ya. Ada nggak pernah chatan sehari-hari itu nggak pernah chattingan gitu ya, bahkan nggak pernah nyapa, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah ketemu gitu ya.
terus ngechat tiba-tiba say hi gitu ya, ujung-ujungnya minjem uang gitu. Nah, kita juga pasti mikir, ya gitu ya, nggak pernah deket, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah say hi, sekalinya ngechat pinjam uang, kita juga pasti berpikir gitu ya, nggak mau minjemin gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya, karena memang kita belajar tentang literasi keuangan ini kita supaya bagaimana kita hidup kita nyaman, hidup kita tentram, hidup kita sejahtera gitu ya, nggak punya utang, terus juga kebutuhan kita selama 1 bulan itu selalu tercukupi, kita punya tabungan gitu ya, sehingga ketika kita punya mimpi, mimpi kita juga bisa terwujud gitu. Itu yang kita harapkan. Betul, apalagi Lian kalau misalnya bicara tentang konsumtif ini, kadang kita tuh lebih melihat kepada keinginan. Nah, ini nih, ini harus harus dilihat lagi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau tadi di Mhm. awal kita sempat bilang setiap orang pasti punya keinginan, betul. Dan misalnya kayak, wah kita harus menabung untuk keinginan kita, betul. Tapi memang kita harus lihat nih keinginannya apa. Seperti misalnya tadi, oh ya saya mau melanjutkan studi. Ya itu memang keinginan, gitu. Tapi kan itu punya tujuannya. Bahwa ya kita berharap kan lewat kita punya pendidikan yang lebih baik, apalagi juga di masa sekarang juga memang ada juga pasti dengan pendidikan jenjang pendidikan yang lebih baik, walaupun misalnya juga eh, memang apa dari sisi background pekerjaan juga pasti dilihat. Tapi ketika seseorang juga punya pendidikan yang baik juga kan bisa jadi nilai plus ketika nanti mencari kerja gitu. Atau oh saya mau cicil mobil, mau cicil kendaraan, ya itu pasti untuk memudahkan kita untuk berkegiatan, untuk mobilitas. Kalau yang masih sama orang tua juga nggak ngerepotin jadinya, misalnya mau dipakai tapi orang tua mau pakai, seperti itu. Atau kalau mau rumah, ya itu bisa jadi aset. Nah, jadi kadang banyak keinginan-keinginan yang dicari alasannya sehingga seolah-olah jadi kebutuhan. Misalnya, makan. Kalau makan, makan kan tujuannya itu kebutuhan, bahkan kebutuhan primer. Tujuannya untuk kenyang, tapi akhirnya berubah. Karena nongkrong, wah cari tempat makan yang bagus, akhirnya kita mengeluarkan budget yang lebih dan nggak dapet tujuan dari makan. Oke. Oke, Ella. Ella. Halo? Oke, Iya, iya. jelas suara saya? Iya. Oke, oke, oke. Misalnya Jelas, kita jelas, makan jelas, di jelas. tempat, oke, saya lanjutkan ya Lian ya. Misalnya kita makan di tempat yang oke. Kadang tujuan kenyangnya kita nggak dapat jadinya. Iya kan? Gitu kayak, eh karena yang kita cari bukan tujuannya gitu. Atau yang lagi hits nih sekarang, olahraga sepeda. Waduh, ini kan lagi hits sekali ya, mungkin sejak sejak tahun lalu lah, sejak pandemi ini. Ya olahraga pasti bagus, tapi akhirnya berubah, bukan lagi menjadi satu hal yang bermanfaat, tapi jadi hal yang ya untuk gaya, untuk lifestyle, bahkan untuk kebutuhan konten. Kemudian mulai beli Di jaringan gitu ya. Halo, Ella. Iya. Aman, aman. Jaringanmu aman? masih aman, ya. Oke, Oke, saya oke. lanjutkan ya Lian ya. Jadi kalau misalnya tadi sepeda, apalagi kalau kita lakukan secara berlebihan kayak yang Lian bilang ya, kalau makan berlebihan perut bisa bisa tidak baik dari segi kesehatan. Sama ketika kita sepeda, wah karena lagi hits, apalagi weekend dihajar terus langsung, bahkan bisa berjam-jam sampai yang berlebihan. Kemudian biar keren, wah beli peralatan mulai dari semuanya helm bahkan sampai ke outfit olahraganya saja yang mungkin kalau dulu sebelum olahraga sepeda ini sangat booming, mungkin dulu kita kalau sepedahan ya udah pakai baju biasa aja. Kalau sekarang tuh kayaknya harus jadi keren, harus bahkan matching dengan sepeda kita.
Nah, seperti itu. Itu yang akhirnya mengubah. Harusnya tadinya hanya keinginan, karena kalau keinginan ini biasanya tujuannya hanya untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan pujian, untuk kebanggaan. Sementara kalau kebutuhan, memang tujuannya pasti punya manfaat, punya hasil, punya sesuatu yang memang berguna bagi kita. Itu kalau memang tujuannya mau sepeda untuk sehat, ya sudah. Atau mungkin kita bisa lari. Bahkan sekarang olahraga lari saja, mungkin olahraga yang akhirnya naik ketika ketika pandemi ini ya, lari waktu awalnya memang kan tidak diperbolehkan juga ya. Tapi um, orang melakukan olahraga lari. Tapi kemudian lari juga butuh outfit yang, waduh, pokoknya luar biasa sekali, bagus, nggak salah juga, selama memang itu sesuai dengan ya tadi dengan anggaran kita, dengan apa yang penghasilan yang kita miliki, sehingga kita juga apa kebutuhan utama kita juga kebutuhan sehari-hari kita sudah terpenuhi dulu gitu ya. Betul sekali. Memang ya contohnya tadi seperti sepeda gitu ya. Apa namanya tujuannya adalah pertama olahraga buat kesehatan. Tapi karena Mm-mm. memang sekarang apa namanya menjadi sebuah keinginan ya kita kalau zaman dulu kan ibaratnya kita bersepeda sepeda kita juga berapa sih harganya gitu ya mungkin range 600-700 ribu gitu udah dapat sepeda tapi kan kalau sekarang harga sepeda kan bisa apa ya bisa mencapai harga yang di range jutaan gitu ya bahkan ada yang harga sepeda sendiri bisa di atas 5 juta sendiri gitu nah karena memang wah untuk mendapatkan sebuah pengakuan supaya lebih pede sepedanya jadi kita beli sepedanya yang memang harganya juga tinggi gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya sepeda harga 1 juta juga ada gitu, sudah bagus malah gitu kan ya. Itu juga fungsinya sama gitu ya, sepedanya sama gitu ya. Apa namanya? Untuk kita berolahraga. Nah, tapi kita di sini sendiri apa namanya yang menjadi betul kata Ella tadi bahwa jangan sampai yang tadinya keinginan kita jadi alaskan untuk sebuah kebutuhan gitu ya jangan dijadikan seperti itu juga gitu ya karena memang ketika apa kita berperilaku konsumtif tapi misalkan memang memiliki nilai value-nya itu baik gitu ya kita anjurkan malah gitu ya tapi kalau misalkan berperilaku yang memang tidak ada manfaatnya untuk apa gitu ya hanya untuk mendapatkan pengakuan pengakuan di sosial media hanya untuk sebuah konten untuk apa gitu loh oke kalau misalkan kita untuk sebuah konten tapi konten itu menghasilkan untuk kita nggak masalah gitu ya tapi kalau misalkan untuk sebuah konten hanya untuk mendapatkan likers aja, untuk cuman pengen dilihat orang wow keren gitu ya, mendapatkan pengakuan saja untuk apa? Gitu. Contohnya ya seperti Ella bilang tadi gitu ya karena sepeda katakanlah sepeda kita wow kita beli dengan harga yang sangat tinggi di atas 5 juta sepeda aja gitu wow sepeda Mm-mm. harga 5 juta udah kayak dapat motor second gitu ya ibaratnya Eh, seperti belum itu ya belum nanti dimodif, diganti ininya, itunya, gitu ya. betul, betul sekali gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali gitu ya. Terus juga let's say kita belinya harga sepedanya di atas 5 juta. Terus terus juga kita untuk sebuah kebutuhan konten dan konten kita juga menghasilkan sesuatu yang memang ada manfaatnya, nggak masalah gitu. Iya, Tidak ada betul. masalah gitu. Karena memang kita menghasilkan gitu ya. Itu keinginan apa namanya ibaratnya keinginan yang memang menghasilkan untuk demi sebuah konten contohnya terus juga kita nih apa namanya nongkrong sana sini gitu ya di tempat yang hits tempat yang memang lagi booming sekarang demi dijadikan sebuah konten yang dimana nanti konten kita itu menghasilkan sesuatu yang nggak masalah juga gitu ya seperti yang banyak dilakukan YouTubers itu kan mereka ibaratnya ya nggak apa-apa misalkan dia pergi kemana tidur di hotel mewah gitu ya terus apa namanya dengan rate sekian gitu tapi konten dia juga banyak diminatin orang sehingga Mm-mm. kontennya tersebut menghasilkan Betul. buat dirinya sendiri gitu. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau cuman kita gitu ya bertujuan, aduh saya pengen nongkrong gitu ya di kafe. Wow kafe terbaru saya udah datengin semua lah istilahnya gitu ya. Yang dimana Mm-mm. sekali nongkrong di sana tuh, wow menghabiskan uang yang memang cukup lumayan ibaratnya untuk sekali nongkrong
Terus tujuannya apa ya? Buat diupload di sosmed. Terus diupload di sosmed biar apa? Biar banyak yang like, biar banyak yang follow, Setelah biar itu, banyak biar cuman apa namanya dipandang orang kita anak gaul, anak hits, anak kekinian, anak modern gitu ya. Cuman itu aja, nggak ada nilai value-nya, nggak ada. Karena saya masih user biasa, aduh, ya disayangkan sekali gitu. Beda hal kalau misalkan kita influencer, iya, selebgram gitu ya, betul. yang Dan memang memang yang menghasilkan ya. betul mereka mata pencarian mereka di sana, mereka menghasilkan sesuatu di sana. Ketika mereka bikin konten gitu ya, ketika mereka datang kemana dijadikan konten diupload di sosial media mereka, ya mereka menghasilkan. Lah kalau kita user biasa, iya kalau ada, iya kalau banyak yang nge-likes, kalau yang nggak ada kita udah keluar duit banyak gitu ya. Yang nge-like cuman sedikit teman-teman dekat kita aja gitu ya. Sangat disayangkan kalau untuk berperilaku konsumtif seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berperilaku konsumtif, tapi kita menghasilkan sesuatu, ada nilai value-nya, itu nggak apa-apa. Gitu. Contohnya lain gitu ya, misalkan kita konsumtif gitu, tapi konsumtif kita itu yang sesuatu bermanfaat. Contohnya misalkan, biasa cewek-cewek itu suka ya dengan perhiasan. Betul Iya, ya, Ella ya? Suka betul. sekali gitu ya, bahkan mereka koleksi ibaratnya. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan kita konsumtif untuk sesuatu hal seperti itu, gitu. Wah, setiap saya gajian, saya sebulan sekali saya beli emas gitu ya. Beli gelang lah, beli kalung, beli cincin lah, beli anting. Kalau misalkan ada apa cincin hidung mungkin dibeli juga cincin hidung gitu ya. Kayak orang India gitu ya, kayak orang India gitu ya. Nggak canda gitu ya. Nah, pokoknya semua model Saking emas mungkin itu jarinya udah habis gitu ya, cincin udah di semua betul, jari, gelang udah dua betul. tangan. Betul sekali gitu ya. Kalau ada cincin buat jari kaki mungkin juga beli gitu ya. Iya, Cincin buat iya. jari kaki gitu ya. Nah, oke, katakanlah seperti itu gitu. Konsumtif kalau melihat emas itu aduh gatal pengen beli gitu kan. Makanya setiap gajian tuh selalu beli. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan berarti sesuatu ada yang manfaatnya. Ketika kita sama saja kita invest, sama aja kita nabung di situ, tapi dalam bentuk emas. Nah, tapi harus kita perhatikan lagi nih, kebutuhan utama kita sudah terpenuhi belum? Gitu. Jangan sampai tiap gajian beli emas gitu ya, beli emas terus oh emasnya numpuk gitu ya. Tapi ketika buat makan sendiri, makannya cuman pakai mie instan. Cuman pakai telur gitu, stoknya di kosan mie instan sama telur. Jangan gitu ya. Itu juga Iya, nggak betul. sehat gitu ya. Kebanyakan makan mie instan kita juga nggak baik gitu ya. Terus juga kebanyakan makan telur juga takutnya kita bisulan gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita juga harus utamakan kebutuhan apa prioritas kita dulu. Kebutuhan utama dulu. Nanti setelah kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita mau beli emas tiap bulan nggak apa-apa, monggo. Malah itu kita apresiasi. Seperti itu ya, sahabat Simas Jiwa ya. Betul. Tadi kalau yang Lian bilang kan jangan sampai setiap hari makan mie instan, makan telur. Iya, tadi kita sudah katakan ya bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, ini juga contoh lainnya ya, Lian ya. Jadi jangan Mhm. jangan karena wah katanya saya harus nabung, invest, kemudian mengabaikan kebutuhan utama. Atau ya Betul. tadi, oh iya kan memang butuh makan, ya kan saya makan gitu. Tapi berubah akhirnya. Makan bukan lagi tujuannya kenyang, tapi mungkin kenyang dengan likes dari sosial media. Ada kebutuhan lain. Gitu. Jadi kita juga Betul. harus cerdas, kita juga harus lihat bagaimana keadaan kita, kemudian memang kebutuhan kita, bagaimana kita uh, misalnya seperti pekerjaan kita. Misalnya kayak gadget. Jangan sampai juga, waduh, saya nggak mau konsumtif, saya anti sama gadget-gadget terbaru. Tapi memang pekerjaan kita butuh gadget yang mungkin biasanya kan kalau yang sudah agak lama, biasanya dia agak lambat, begitu ya. Kemudian akhirnya malah menghambat nih, menghambat kita untuk dihubungi, menghambat segala pekerjaan kita. Nah, itu kan juga kita juga nggak bijak ya. Kalau dengan alasan, aduh saya pokoknya mau hemat, saya nggak mau ngikutin tren gadget.
Tapi yang harusnya misalnya ya sudah rusak, tapi enggak kok, masih bisa dipakai. Akhirnya justru menghambat fungsi dari apa yang kita punya. Ya kayak gadget, justru jadinya kita tidak lagi mendapatkan fungsi dari gadget yang seharusnya, bahwa kita jadi mudah untuk dihubungi. Apalagi gadget juga zaman sekarang, kita bisa mengakses banyak informasi. Tapi ini mungkin karena handphonenya udah lemot misalnya, akhirnya mau buka internet lama, atau nggak bisa download aplikasi yang terlalu banyak. Jadi kita nggak update nih. Apalagi kan sosial media banyak ya sekarang. Sementara kita masih stuck aja di Facebook aja. Kita tidak mengembangkan diri. Nggak lihat sosial media yang lain. Nggak cari berita, cari informasi. Ya itu juga nggak baik kan. Gitu. Jadi memang yang apa berlebihan. Karena itu kan jadi berlebihan iritnya kalau mau dibilang. Itu juga Betul. tidak baik jadinya. Gitu ya Lian ya. Betul sekali. Ya, kita juga jangan apa namanya, jangan mentang-mentang kita anjurkan untuk mengatur keuangan sehingga apa namanya yang menjadi kebutuhan kita juga terbengkalai. Contohnya kayak tadi gitu ya. Saya nggak mau ngikutin tren Mm-mm. gadget gitu karena saya pengen nabung gitu ya. Tapi dari gadget tersebut bisa menunjang pekerjaan kita padahal gitu ya. Nah, jangan seperti itu juga gitu. Kalau memang dikondisikan, wah ternyata saya beli gadget ini karena memang uh, nggak semata-mata saya apa namanya ngikutin tren gadget, tapi memang di sini pekerjaan saya menunjang pekerjaan saya gitu. Nah, pekerjaan itu Betul. adalah kan utama gitu ya, prioritas karena kita dapat dapat income dari pekerjaan kita itu. Ya, jadi kita harus memang sesuaikan juga gitu apa namanya dengan gadget kita. Kalau misalkan memang menunjang pekerjaan, tapi kalau menurut kalau memang tidak ada hanya sekedar ngikutin tren juga ya lebih baik ya kalau misalkan memang handphone kita juga masih bagus gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau misalkan memang tidak yang terlalu mengikuti gaya tren, misalnya kan, oke, saya itu ganti handphone itu 3 tahun sekali kok gitu ya, 3 tahun sekali Mm-mm. saya ganti ganti handphone gitu ya, yang nggak ngikutin. Kalau handphone itu kan dalam setahun itu bisa 2 sampai 3 kali keluar gitu ya, apalagi yang Iya, tipe Android betul. gitu Iya. ya. Kalau tipe Android itu ya bulan sekarang udah keluar yang baru, berapa bulan nanti keluar lagi gitu ya. Dan harganya gila-gilaan fantastis. Nah, jangan juga ketika ketika kita ngikutin gaya tren gadget, setiap ada gadget baru kita ganti, jangan ya. Oke, katakanlah let's say, oke saya 3 tahun sekali kok ganti handphone gitu ya. Karena memang saya nunggu kalau misalkan handphone saya itu udah benar-benar error, udah nggak bisa dipakai, udah lemot gitu ya, baru saya ganti gitu ya. Tapi memang dari segi pekerjaan tidak terlalu berpengaruh kok dengan gadget. Nah ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Malah lebih bagus. Berarti kita memang apa ya? Kita bisa melihat nih dari segi apa kemampuan tingkat kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan buat kita. Handphone itu tujuan utamanya apa? Komunikasi gitu kan. Ya Mm-mm. mungkin kalau untuk sekedar sosmed itu memang kita penting juga karena memang dari sosial media juga kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Karena memang kan Betul. sekarang gadget apa sosmed itu sangat berpengaruh gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa mendapatkan berita terupdate gitu ya. Jangan sampai kita punya sosial media, punya Instagram hanya untuk ngikutin lambe turah gitu ya, untuk ngikutin update-update-nya selebritis, jangan gitu ya. Masih banyak sesuatu yang memang bermanfaat gitu. Oh iya, saya kan punya sosial media, saya punya IG gitu ya. Saya punya IG apa namanya? Saya punya IG itu cuman pengen ngeliatin update-nya dari Lambe Tura gitu. Jangan gitu ya. Kita harus cerdas dalam menggunakan sosial media karena memang sosial media ini sekarang sangat berpengaruh banget dengan kebutuhan dengan kehidupan kita gitu ya. Banyak sekarang orang apa-apa melakukan aktivitas apa-apa update-nya di sosial media gitu ya. Kalau kita kan dulu ibaratnya kalau misalkan kita mau kemana kan kita pasti bilang sama orang tua gitu ya, bilang sama Mm-mm. orang tua. Nah ini malah lebih update status gitu ya. Oh saya lagi di mana update status. Oh semua orang tahu gitu ya. Semua orang tahu gitu. Nah sekarang kan sosial media itu sudah lebih canggih, sudah lebih modern. Begitu juga sama Mm-mm. gadget. Gadget juga sekarang itu sudah lebih smart ya, smartphone gitu. Nah, kita juga harus smart dalam menggunakan gadget kita, baik itu dari gadget ataupun sosial media gitu.
kita bermain sosial media itu tujuannya untuk apa, gitu ya? Hanya mencari informasi atau misalkan mencari berita terupdate gitu kan kayak Facebook gitu. Facebook itu saya sekarang aja masih pengguna Facebook gitu karena memang Facebook dari Facebook itu saya banyak mendapatkan informasi gitu. Saya juga pengguna sosial media lainnya seperti IG gitu, Twitter gitu. Saya masih pengguna itu semua, tapi memang berita informasi yang banyak saya dapatkan itu dari Facebook gitu ya, terus juga di Twitter juga banyak juga informasi yang sudah saya dapatkan gitu, di IG juga gitu ya. Bahkan saya tuh kalau lihat sosial media saya ini, saya itu sangat jarang sekali Ella post foto, bikin story gitu ya, sangat jarang. Bahkan 1 bulan itu ya sosial media saya tuh sampai tidak ada postingan gitu, karena memang saya tidak yang terlalu dibilang orang gaul juga enggak sih gitu ya. Tapi saya memanfaatkan sosial media saya itu untuk ketika saya mau mencari sesuatu informasi gitu. Ya berkomunikasi dengan teman gitu ya, melihat aktivitas teman, tahu keadaan teman-teman gitu ya, bisa juga dari sosial media, entah dari status gitu ya. Nah itu kan bisa kita lihat juga. Tapi kalau saya pribadi itu memang tidak tidak yang terlalu aktif dalam menggunakan sosial media gitu. Kalau memang sekiranya yang saya aktif itu kalau misalkan saya bermain sosial media yang menghasilkan uang, itu saya aktif Ella. Wow, gitu. Tidak, Wow. itu pasti semuanya keinginan kita ya ketika kita hobi, ketika kita hobi tapi mendapatkan income. Itu adalah sesuatu yang memang diimpikan sama orang gitu ya. Nah, kenapa saya yang tidak terlalu aktif di sosial media seperti IG, Twitter, atau bahkan di Instagram gitu ya, karena memang saya itu lebih ketika saya membutuhkan informasi baru saya aktif di sana, mencari informasinya di sana, gitu. Seperti itu Ella kalau saya sendiri. Iya, betul. Jadi memang kita juga harus bijak ya menggunakan sosial media kita. Bahkan mungkin ini ya kalau kita bicara di luar dari kaitannya dengan keuangan, kita juga harus mulai hati-hati juga dalam menyebarkan informasi di sosial media kita. Baik mulai dari informasi umum ataupun informasi yang pribadi sifatnya. Seperti misalnya bagi yang sudah punya anak mungkin bisa mengurangi untuk post misalnya anaknya sekolah di mana itu sampai diberitahu. Itu juga kalau bisa ada hal-hal yang tetap harus dijaga supaya menghindari Privasinya, hal-hal yang tidak betul. diinginkan. Betul. Atau kalau misalnya di musim-musim liburan kalau bisa tidak disampaikan di sosial media, wah kita sekeluarga mau liburan nih. Gitu. Jadi ada indikasi bahwa oh rumahnya kosong berarti. Nah, kita juga harus sampai ke yang seperti itu juga kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Dan sampai sosial media ini pasti kan membawa dampak yang positif ya. Kita bisa tahu berita yang update, yang benar-benar lagi terjadi itu lewat sosial media. Bahkan kita lagi di mana kita bisa tahu oh ada kejadian apa yang terjadi di tempat lain mungkin gitu. Jadi banyak sekali pasti manfaat positifnya. Tapi juga ada pasti manfaat negatif dari sosial media yang harus kita hindari juga pastinya. Nah, obrolan kita semakin seru nih Lian, tapi sepertinya kita harus break dulu gitu. Oh Jadi iya, kita akan betul. kembali Tidak lagi terasa ya? 15 menit. Betul, tidak terasa. Karena apa yang kita bahas ini ya memang hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi Betul. kita akan break terlebih dahulu. Kita akan kembali pukul 15 lebih 15 menit. Baik, kalau Baik. begitu sahabat Simas Jiwa, mungkin bisa sekarang bagi yang mau melakukan kegiatan lain dulu silahkan. Nanti silahkan bergabung lagi di live Instagram Simas Jiwa Institute pukul 15 lebih 15 menit. Kalau begitu kami berdua break terlebih dahulu ya. Kita ketemu lagi di Betul. 15 menit ke depan. Oke, Bye! bye.